Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Katsiri Agung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tajwid, yaitu tentang bab nun sukun dan tanwin. Oke, langsung saja kepada pembahasan inti. Nah, pengertian daripada nun sukun adalah nun yang tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasroh, dan tidak berharokat domah. Itu disebut nun sukun atau artinya nun mati. Sedangkan pengertian dari tanwin yaitu fathatain, kasrotain, dan domahtain. Atau disebut dalam bahasa Indonesianya dua fathah, dua kasroh, dan dua domah, dan itu adalah pengertian daripada nun sukun dan tanwin. Kemudian, bagaimana sih cara membaca nun sukun dan tanwin? Apakah ada perbedaan? Jadi, secara penulisan antara nun sukun dan tanwin adalah berbeda. Namun secara bacaan dibacanya sama. Contohnya dalam kata kolamun. Kolamun yang pertama diakhiri dengan domatain. Kemudian dibandingkan dengan kata kolamun yang diakhiri dengan nun sukun. Berarti memiliki kesimpulan ketika membacanya antara nun sukun dan domatain adalah sama. Namun secara penulisan tetap berbeda. Kemudian perlu diingat sahabat semua, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi 4 hukum. Hukum yang pertama adalah izhar, yang artinya jelas. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham, yang artinya memasukkan. Nah, dari idgham ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama idgham bigunnah, yang artinya adalah memasukkan kemudian juga didengungkan. Dan pembagian idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, yang memiliki arti memasukkan dan tidak didengungkan. Kemudian untuk hukum yang ketiga adalah inqalab, yang artinya mengganti huruf nun dengan huruf mim. Kemudian hukum yang keempat atau yang terakhir adalah ikhfa, yang artinya mensamarkan huruf nun. Oke, langsung saja kita bahas hukum yang pertama. Untuk hukum yang pertama adalah izhar. Secara bahasa, izhar artinya jelas. Namun secara istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Nah, huruf izhar ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, ain, goin, kho, dan ha. Nah, apabila nun sukun dan tanwin bertemu daripada salah satu huruf izhar, hukum bacaannya menjadi jelas, tidak disamarkan, tidak didengungkan. Contohnya azabun alim, aliman hakima. Mana jelasnya? Man ha, tanwin bertemu dengan ha, seperti itu. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bigunnah, yang artinya memasukkan kemudian didengungkan. Huruf idgham bigunnah ada 4. Yang pertama adalah huruf ya, kemudian huruf nun, kemudian huruf mim, dan yang terakhir adalah huruf wawu. Disingkat menjadi yanmu. Nah, bagaimana jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah? Maka hukum bacaannya harus dimasukkan dan juga didengungkan. Contohnya famay ya'mal
mithqala dzarratin khairan yarah. Seperti itu contohnya. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah yang memiliki arti memasukkan dan tidak didengungkan. Huruf idgham bila gunnah ada dua. Yang pertama adalah huruf lam dan yang kedua adalah huruf ro. Contohnya bagaimana? Mir rabbihim, tidak didengungkan, langsung dimasukkan. Jadi seperti itu. Kemudian hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab secara istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Nah, huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Maka hukum bacaannya diganti menjadi huruf mim. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Lanas fa'am bin nasiyah. Di mana hukum iqlabnya? Ambi. Huruf ba diganti menjadi huruf mim. Dengan syarat yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian menjadilah hukum bacaan iqlab. Seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman semua yaitu hukum ikhfa. Ikhfa secara bahasa adalah mensamarkan. Secara istilah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yaitu ta, tha, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka hukum bacaannya disamarkan. Contohnya seperti ini. Min syarri ma khalaq. Di mana hukum ikhfanya? Min syarri. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Artinya harus disamarkan. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Demikianlah penjelasan materi tajwid bab nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.